warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ya nabi'il ulumi wal hikam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'du. Para alim, para ulama, sepuh bini sepuh yang saya muliakan, Bapak Ibu, orang-orang yang kami tuakan, para pemimpin, tokoh masyarakat, dan juga khususnya pengurus Yayasan Darut Taqwa, Takmir Masjid Darut Taqwa, dan seluruh jamaah Masjid Darut Taqwa, serta remaja Masjid Darut Taqwa, ya, Mas Agil, Mas Odi, Alpan, Alpin, Satria, Abid, Akbar, Akbar bukan remaja, Pak. Ya, dan teman-temannya ya, yang dibanggakan Allah, yang kita banggakan juga, serta jamaah sekalian, Bapak Ibu, termasuk juga jamaah kajian Muslim Surabaya yang bisa mengikuti kami di media sosial kami, para pemirsa yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur kehadirat Allah, di pagi hari ini kita masih diberikan sehat walafiat, dan mudah-mudahan senantiasa sehat, panjang umur, barokah, barokah umur kita, barokah rezeki kita, barokah urusan kita, yang terpenting lagi barokah dunia dan akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik jamaah sekalian, kita awali kajian tafsir kita di subuh kali ini dengan bacaan Ummul Quran suratul Fatihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat berapa Pak? 59 ya. Kemarin 58, 57, 58, sekarang 59. Bismillahirrahmanirrahim. Wala yahsabanna alladhina kafaru sabaqu innahum la yu'jizun. وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمْ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنفِقُوا مِن شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنتُمْ لَا تُظْلَمُونَ. Sadaqallahul azim. La yahsabanna wa la yahsabanna, dan janganlah sekali-kali mengira. Ini di sini khitabnya ditujukan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seakan-akan begini, ya Muhammad, wahai Nabi Muhammad, la yahsabanna, ya, jangan sekali-kali menyangka, mengira bahwa alladzina kafaru, orang-orang kafir, orang-orang yang ingkar, ya, orang-orang yang menentang agama Allah, ya, itu sabaku, ya, ay sabakullaha. Sabakullah itu fatuhu, mereka akan lolos dari intaian Allah, mereka akan lolos dari perhatian Allah. Jangan menyangka bahwa orang-orang kafir yang selama ini mendustakan agama Allah di dunia ini, seakan-akan mereka akan terselamatkan dari ancaman azab Allah. Pokoknya kalau jenengan percaya ya karepmu, gak percaya nggih
up to you. Apa up to you itu Mas? Ya. Terserah kamu pokoknya. Gusti Allah itu, makanya kan wallahu alimun khabir kan gitu. Allah itu yang mengetahui semua perilaku kita. Zahiran wa batinan. Alaniyah ya. Sirra wa alaniyah. Kemaksiatan baik yang tersembunyi maupun yang terang-terangan, apalagi menentang agama Allah yang terang-terangan maupun dengan siasat-siasat tertentu untuk menutup syiar Islam, itu suatu saat pasti tidak akan pernah lolos dari ancaman azab Allah Subhanahu wa taala. Innahum sak temene orang-orang kafir itu la yu'jizun, tidak akan dapat melemahkan melemahkan makarnya Allah ya. Mereka tidak akan mampu melemahkan berhadapan dengan kuasa dan iradah Allah, kudrah iradah Allah. Apapun yang mereka lakukan terhadap agama Allah ini ya, mereka yang ngapunten sok kuasa dengan keangkuhannya, dengan kesombongannya, ayo sak sombong-sombongnya manusia pasti ada batasnya. Wong kita ini ciptaan Allah. Makanya sebelumnya kan diceritakan bagaimana keangkuhan Fir'aun, ya kan? Fir'aun kan simbol kesombongan yang kemarin sudah kita sampaikan itu. Nah, itu menggambarkan bahwa ketika orang kafir ini ada satu sikap sombong terhadap kuasanya Allah, innahum la yu'jizun, sungguh mereka tidak akan mampu untuk melemahkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, mereka tidak akan mampu untuk melemahkan yang menjadi kudrah, kuasa dan iradah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Oh ya, Masya Allah. Sudahlah, bencana di mana-mana ini menggambarkan kepada kita, ya, ibrah kepada kita. Jangan sampai ada bencana musibah yang mengarah kepada azab Allah. Cukuplah mudah-mudahan musibah-musibah ini setidak-tidaknya menjadi peringatan buat kita semuanya. Marilah kita pegang teguh kepada agama Allah, kembalilah kepada Allah. Baik jamaah sekalian rahimakumullah. Selanjutnya wa a'iddu lahum. Nah, ini ketika di satu sisi Allah menegaskan bahwa orang kafir itu lemah di hadapan Allah, tidak ada kuasa sama sekali terhadap Allah Subhanahu wa taala. Namun demikian, sebagai seorang pejuang, sebagai seorang pendakwah, sebagai seorang yang ghirah Islamnya harus kita tingkatkan. Wa a'iddu lahum, tetap mempersiapkan diri untuk menghadapi mereka. Maka dari itu kan kalau ada orang bilang, lah apa sih kok berjuang menolong agama Allah? Agama Allah kan sudah dijaga sama Allah. Itu keliru. Ngapain memuliakan Al-Quran? Wong Al-Quran itu sudah dimuliakan Allah. Itu salah. Kenapa? Loh, memang kalau Islam itu dari dulu dimuliakan sama Allah. Al-Islamu ya'lu wala yu'la alaih. Kan begitu. Islam itu sudah dari dulu memang ditakdirkan Allah, dibuat oleh Allah, diciptakan Allah sebagai agama yang tertinggi, yang dijaga kemurniannya oleh Allah. Al-Hijr ayat 9, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kan begitu. Kami Allah yang turunkan Al-Quran, kami Allah yang ciptakan Islam, maka kami Allah yang akan menjaga kemurniannya. Kenapa Allah memakai kalimat kami? Lah kami ini berarti melibatkan kita. Memang Allah memurnikan Islam, tapi kita juga bertanggung jawab untuk menjaga kemurnian Islam. Makanya ada tugas berdakwah, ada tugas berjuang. Ini gue ngoten niku. Mulanya sampai ada ayat intang surullah, yang surkum kan ngoten. Itu jangan kemudian ngapain Allah ditolong? Oh, Allah kok ditolong? Barang siapa menolong agama Allah, maka akan ditolong sama Allah. Lah, menolong agama Allah itu berarti kula jenengan ngurip-urip agamane Gusti Allah. Karena agama ini untuk kita, untuk kemuliaan kita, untuk kepentingan kita.
bukan kepentingannya Allah. Lah Allah kemudian membalas karena kita sudah menolong agama Allah untuk memuliakan hidup kita, maka Allah pun akan memuliakan kehidupan kita. Niku ngoten niku. Ora kok terus Allah jaluk tolong sampean kon nulung agamane Gusti Allah, nek gak ditolong kok agamane Gusti Allah jembret. Lu bukan begitu. Ngoten lho. Nah, makanya di sini ketika Allah menjanjikan memberikan motivasi kepada kita bahwa Islam ini luar biasa, siapapun yang menentang agama Allah pasti akan dilemahkan Allah. Tapi di sisi yang lain, wa a'iddu lahum mastata'tum, persiapkanlah diri kita semampu kita. Ngoten Pak. Hati-hati, bahkan di dalam satu hadis disebutkan Islam itu di akhir zaman bagaikan apa Pak? Bagaikan hidangan gitu. Siapapun akan mengkeroyoknya, akan berebut untuk meraihnya. Meraih untuk apa? Untuk menghancurkannya. Dan tidak menutup kemungkinan Islam ini akan hancur dari umat Islam itu sendiri. Al-Islam mahjubun bil muslimin. Ketika apa? Ketika orang Islam tidak perhatian lagi kepada Islam. Kita tidak peduli kepada generasi kita. Coba orang sekecil Alwan, sekecil Akbar ya. Terus siapa lagi? Mufti loh. Ini generasi kula jenengan loh. Lek kula jenengan ahli ibadah, ahli sholat, ahli ngaji loh. Sekarang ini alhamdulillah panjenengan rajin istiqomah. Lah, apakah kita memikirkan generasi kita? Syukur-syukur kula jenengan tidak sesempurna yang ulama-ulama kita, gitu. Tapi kemudian putra-putri kita rajin ibadah. Itu luar biasa loh. Nggih. Itu juga mudah-mudahan menjadi asetnya orang tua. Karena anak itu kunci serepnya orang tua. Ketika orang tua ini tebal, ya nanti anak-anak kita yang menolong, awaladin solihin dengan berbagai macam kekuatan. Itu Masya Allah. Wa mirribatil khayli, dan dengan pasukan-pasukan berkuda. Ngoten. Nah saat ini jenengan berjuang kemana-mana, dakwah kemana-mana yo tidak harus pakai kuda. Kecuali Mitsubishi kuda, ya kok malah sponsor ada no, nggih. Nah gantinya yo mungkin Pak ya pakai Espas, enggak apa-apa. Ya jadi wamir ribatil khayli itu seperti itu. Ustadz Kholis mau dakwah di mana misalnya ya, karena sebagai sekretaris DPC, DPC apa rahasia ini, ya mau dakwah politik, ya kemana misalnya. Nah itu pakai kuda, kudanya apa? Suzuki New Cherry, bagus itu, nggak apa-apa itu. Nah Ustadz Aunur apa ini? Kudanya apa? Allah ya. Ini wa mirribatil khayli. Jadi kekuatan kita persiapkan, kendaraan kita sediakan untuk mobilitas dakwah kita. Dan makanya orang sufi dalam konteks modernisasi itu bukan berarti kemana-mana pakaiannya compang-camping, naiknya sepeda ontel. Kapan nyampe nya? Saya dakwah ke Mojokerto naik sepeda ontel lah, tekani jam piro, tekan kono sedang kesel lah niku lho. Makanya nggih ngapunten kok umpama naik expander ya alhamdulillah. Nggih. Ngoten kabeh disyukuri. Ngono. Lah umpama kok gak ana mobil ya kan bisa pakai apa motornya Pak ya itu apa dulu tuh ya, kan pernah di MPM ini, beliaunya ini pernah bosnya MPM ini. Loh promosi ada dibayar piro jadi Pak ya. Nah ini turhibu nabihi aduallah, yang sekiranya semua yang kita lakukan, yang kita upayakan itu bisa menggetarkan musuh-musuh Allah. Wa aduwakum, dan musuh-musuh kalian yaitu orang-orang kafir. Wa akharina min dunihim, dan juga selain mereka. Siapa itu? Orang munafik, orang Nasrani, orang Yahudi, orang yang tidak suka Islam ini jaya di muka bumi. Jadi bukan hanya orang kafir saja. Jadi bisa jadi seorang muslim yang menentang Islamnya, seorang muslim yang merusak Islamnya, ini juga termasuk wa akharina min dunihim. Ngaten. Lah wa akharina ini yang paling soro Pak. Nek wong kafir karuan jelas, gitu. Wong kafir karuan jelas, al haramu bayyinun wal halalu bayyinun, bagaikan haram dan halal jelas perbedaannya. Lah sing soro niku wa akharina min dunihim, orang yang remang-remang ini la ta'lamunahum, kalian tidak tahu.
Hanya Allahu ya'lamuhum, Allah saja yang mengetahui mereka. Nggih. Sing paling soro niku nek ngadepi wong sing duwe dua wajah. Ya, ngakunya Islam, Islamnya munafik. Ngakunya Islam, Islamnya rusak. Lah niki sing soro, Pak. La ta'lamunahum. Allahu ya'lamuhum, Allah yang tahu mereka. Allah yang tahu kemunafikan mereka. Ini yang membahayakan kita. Tapi kita harus berusaha mawas diri tur setiti ngati-hati. Niku tetap berjuang semaksimal mungkin untuk menghadapi mereka. Karena bagaimanapun juga di dalam Al-Qur'an sudah dinas walan tardha. Nah, gitu. Angkal Yahudu walan Nasara hatta tattabi'a millatahum. Hati-hati, mereka itu tidak akan pernah ridho ya sebelum Islam ini hancur dan generasi-generasi kita mengikuti cara-cara mereka. Ini pun la ta'lamunahum Allahu ya'lamuhum. Nah, karena berjuang itu tidak cukup dengan awak tok gitu, tidak hanya modal dengkul saja, maka di sini diakhiri dengan kalimat wa ma tunfiqu min syai'in fi sabilillah yuwaffa ilaikum wa antum la tuzlamun. Ya kan? Hebatnya Allah itu. Allah itu maha tahu bahwa orang berjuang itu tidak tangan kosong. Nggih. Dan jenengan ngajar orang ana gajine ya 1 kali 2 kali insya Allah istiqomah. Tapi kena 3 kali 4 kali insya Allah ya bubrah. Makanya ngantuk ana guru sing nyindir wali santri. Bak kabaya, bat kaya rok, bat karo, bayaro. Ngajarnya pirang-pirang sasi gak bayar-bayar Ustaz Samsudin ya. Ya dibalas sama ibunya. Sin petkasa, bak petkabarok, petkaro, sabaro. Pitung sasi gak bayar kongkon sabar. Suwe-suwe tepe kine, bak do mabu, ya petkaya, rok petkaro, buyaro. Ngoten niku lho, Pak. Itu menggambarkan orang berjuang itu butuh materi. Makanya di sini wa ma tunfiqu min syai'in fisabilillah. Apapun juga yang panjenengan infakkan di jalan Allah, apakah itu berupa kendaraan, apakah itu berupa pasogatan, papan pinaraan, nggih, itu yuwaffa ilaikum, akan dipenuhi sejujur-jujurnya, seamanah-amanahnya oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kalian, kepada kita. Allah akan nuhoni, Allah akan memenuhi balasan tanpa sedikit pun. Wa antum la tuzlamun, kalian dizolimi sama sekali tidak. Nggih. Sedangkan kalian tidak pernah dianiaya oleh Allah, tidak pernah dicurangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Nek wong menungso ngoten kadang ana minal ngentiti wal nyolongi wal korupsi niku. Lah sakniki korupsi niku kaya wis umum ya, Pak, karena saking banyaknya. Jadi ada istilah korupsi berjamaah. Nggih. Masya Allah. Ketika anak-anak kita rajin berjamaah sholat, ternyata ada berjamaah korupsi. Ini katanya sih. Wah, aku juga melok-melok KPK gitu. Nah, niki ngapunten jamaah sekalian. Muga-muga kula jenengan termasuk hamba-hamba Allah yang insya Allah istiqomah menjaga agama Allah. Nggih, kehadiran kita, keterlibatan kita dalam kajian-kajian Islam, pedulin kita dengan Islam insya Allah sebagai cerminan panjenengan ikut memakmurkan Islam, menjaga Islam, mendakwahkan Islam, dan berapapun yang panjenengan infakkan di jalan Allah, Allah akan memberikan yang terbaik tanpa dizolimi, ya. Dizolimi itu cara bahasanya ibu-ibu mriki ya Bu ya, itu tanpa dientit sedikit pun ya. Ngoten. Saya kaget Pak ketika ada teman-teman yang ngajukan proposal misalnya nggih, dapat misalnya tulisannya 100 juta itu. Nanti sampai ke kita itu paling sekitar 25 juta Pak. Jadi akeh bocore daripada keasliane. Kenapa? Ya wajar toh wong tinggi nyangoni kono nyangoni kene, lah sing jalan ora sapa, daripada tidak dapat sama sekali. Oh ya wis. Wallahu a'lam. Nggih, mudah-mudahan apapun amal-amal kita, apapun ibadah-ibadah kita senantiasa diterima dan dibalas dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian, sebagai penutup kita berdoa ini karena ada titipan amanah ya, hajat kita ya, untuk mendoakan mendoakan para arwah yang telah mendahului kita, keluarga kita, para leluhur kita yang sudah berada di alam barzah. Ya Allah, mudah-mudahan diampuni dosa-dosa mereka, dilapangkan alam kubur mereka, dan mendapatkan balasan bagian dari nikmat surganya Allah. Jangan sampai dijadikan kuburnya sebagai bagian dari nerakanya Allah. Nauzubillah summa nauzubillah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma arhamna bil Qur'an washfa'na bil Qur'an wahdina bil Qur'an wasabbit imanana bil Qur'an birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma sallimna min afatid dunya wa min azabil akhirah. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami, dosa-dosa kedua orang tua kami, ayah bunda kami, baik yang masih bersama kami maupun yang sudah mendahului kami. Ya Allah, ampuni dosa-dosa mereka, khususnya ya Allah almarhum Pak Kasani, almarhumah Bu Kasiati, almarhumah Bu Haja Mustamah, lan sedaya leluhur ingkang sampun sumare teng alam kubur, teng alam barzah. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma la tahrimna ajrahum wa la taftinna ba'dahum waghfir lana wa lahum wa wasi' madkhalahum warfa' darajatihim waj'al quburahum ya Allah rawdatan min riyadil jannah wa la taj'al quburahum hufratan min hufarin nar. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Allahumma sallimna, Allahumma sahih ajsadana washfi mardana wa tawil umurana. Ya Allah, sembuhkan segala sakit kami, sehatkan jiwa raga kami, lancarkan segala usaha kami, berkahi rezeki dan keturunan kami. Ya Allah, berikan hidup yang sekali ini hidup yang mulia istiqomah untuk mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Ya Allah, Engkau berikan rezeki yang barakah melimpah untuk berziarah ke Makkah Madinah, berzakat, infak, sedekah, dan suatu saat meninggal husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih Bapak Ibu, saudara-saudara yang dimuliakan Allah. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.